Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailil Mona, NIM 1117062. Di sini saya akan menjelaskan tentang potret keluarga menengah ke atas. Nah, yang pertama yaitu identitas. Nama ayah atau nama suami adalah Sigit Hudoyono. Suku bangsanya Jawa. Usianya 53 tahun. Agamanya Islam. Pendidikannya S1, SPD atau PGSD. Pekerjaannya sebagai guru. Nah, ia juga menjabat sebagai kepala sekolah di SD Kauman Wiradesa. Alamatnya Kauman RT 11 RW 6 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Nama ibu atau nama istri yaitu Umi Kulsum. Umurnya 46 tahun. Suku bangsanya Jawa. Agamanya Islam. Pendidikannya SMA. Pekerjaannya sebagai seorang penjahit. Alamat Kauman RT 11 RW 6 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Deskripsi tentang keluarga Sigit Hudoyono adalah keluarga ini atau keluarga Pak Sigit Hudoyono menempati rumah yang terletak di perkampungan, tepatnya di Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Bangunannya terbuat dari tembok dan sudah bercat. Bahkan lantainya pun sudah berkeramik. Bagian dalam rumah terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, ruang buat menjahit, dan 3 kamar tidur, serta ada dapurnya. Bahkan kamar mandinya ada yang di dalam dan ada yang di luar, jadi mempunyai 2 kamar mandi. Pak Sigit atau Sigit Hudoyono sebagai kepala sekolah di SD Kauman dan Ibu Umi Kulsum sebagai seorang penjahit. Ia menerima jahitan apapun jenis modelnya. Pak Sigit dan Ibu Kulsum mempunyai 2 orang anak. Nah, 2 orang anak ini berjenis kelamin laki-laki. Yang pertama yaitu yang bernama Ihsan Maulana. Berusianya sangat muda sekali. Ia berusia 23 tahun dan ia berkuliah di Unikal atau Universitas Pekalongan. Jurusannya Ekonomi Manajemen dan masih menyelesaikannya skripsi. Anak kedua yang bernama Yoga Salim Maulana berusia 17 tahun. Bersekolah di SMK Muhammadiyah Pekalongan. Sekarang masih kelas 12. Pelaksanaan wawancara tepatnya di rumah ya, tentunya di rumahnya Bu Kulsum atau Pak Sigit tanggal 9 Maret 2020. Perspektif orang tua. Selama anak di rumah, kedua anaknya selalu berjamaah dengan keluarga. Anak yang pertama membantu orang tuanya. Nah, anak yang pertama itu tadi Ihsan Maulana aja. Membantu orang tuanya. Seperti apa sih yang membantu orang tuanya? Seperti memasak, mengantar ibunya ke pasar, dan Pak Sigit selalu memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan Ibu Kulsum juga menerima jahitan di rumahnya.
Jadi kebutuhan ekonominya selalu tercukupi, bahkan lebih ya. Ibu Kulsum rutin menyuruh anaknya agar belajar. Menurut Pak Sigit Hudoyono, anaknya tidak pernah bertanya ketika mengalami kesulitan dalam belajar. Anak pertama kelas 10 dan kelas 11 mendapat peringkat kedua, dan ketika kelas 12 semester 1 ia peringkatnya menurun karena ada faktor tidak mau belajar. Nah, itu karena tidak belajar, makanya ia peringkatnya menurun. Nah, bahkan sering pulang malam karena terpengaruh dengan teman sebayanya. Kemudian ia sakit usus buntu. Hampir beberapa bulan Bu Kulsum selalu menasihati kedua anaknya agar berbakti kepada orang tuanya. Bahkan ketika memasuki waktu sholat maghrib, Bu Kulsum membiasakan untuk mematikan televisi. Ibu Kulsum dan Pak Sigit tidak memberikan hukuman terhadap kedua anaknya. Ketika keduanya anak bersalah, hanya dengan memberikan nasihat terhadap kedua anaknya. Dan Ibu Kulsum dan Pak Sigit selalu adil terhadap kedua anaknya. Kata Pak Sigit dan Ibu Kulsum bahwa anggota keluarganya sangat erat. Hal itu ditunjukkan selalu ada komunikasi di dalam keluarganya dan mengobrol satu sama lain, tentunya di ruang keluarga. Kemudian ada perspektif anak. Yoga mengatakan bahwa yang disampaikan orang tuanya itu benar. Perilaku orang tua tidak pernah memberikan hukuman terhadap anaknya. Bahkan Ihsan juga mengatakan bahwa yang sering disampaikan orang tuanya yaitu jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat adalah tiangnya agama. Artinya bahwa sholat itu diibaratkan sebagai pondasi dari agama Islam, bahwa ada yang mengibaratkan lagi seperti sebuah bangunan, dan sholat yang dilaksanakan selama 5 waktu dalam sehari adalah tiangnya, pondasi, sehingga apabila seseorang tanpa melaksanakan sholat, maka agama itu akan runtuh, karena sholat merupakan tiang. Observasi saya, secara umum keluarga Pak Sigit cukup terbuka ketika memberikan keterangan selama wawancara. Pak Sigit sendiri adalah orang yang ramah. Setiap kali penulis berkunjung untuk melakukan wawancara, Pak Sigit selalu menyambut dengan baik. Pak Sigit mempersilahkan penulis duduk dan tempat duduknya bersih dan rapih. Dengan demikian juga Bu Kulsum. Bu Kulsum selalu menyambut dengan baik dan berusaha menghargai tamu, yaitu setiap penulis berkunjung, Bu Kulsum selalu menyediakan minuman teh hangat dan menyediakan makanan ringan. Bu Kulsum tampil rapih dari segi pakaiannya. Sedangkan putra pertama mereka, Ihsan, adalah anaknya sangat santai. Selama wawancara berlangsung, Ihsan sering
menjawab pertanyaan dari penulis dengan santai sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh Bu Kulsum dan Pak Sigit. Dan Yoga adalah putra kedua ini menjawab pertanyaan dari penulis dengan tegas. Hal ini ditunjukkan dari sikapnya dengan nada yang tegas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pembicaraan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diberi kesehatan, terbebas dari COVID-19, dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.